jangan direkam, pakai video aja biar bisa. Tripodnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa haula'i humul mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqus samawati wal ardi wa ma bainahuma, thumma 'alal 'arsy istawa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatimul anbiya'i wal mursalin, sayyidul bashari wal wara. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-fatihu lima ughliq, as-sabiqu liman sabaq, al-hadi ila siratil mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari kita sama-sama mengokohkan, menghujamkan nilai-nilai ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diantaranya tidak memuji, tidak menyanjung, tidak berterima kasih kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib. Karena Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Pemberi rizki, Allah yang Maha menguasai, Allah yang Maha mengatur jagat raya dan semesta ini. Makanya dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji lillah, hanya milik Allah. Rabbil alamin. Rabb, kata Rabbun itu artinya diantaranya adalah al-khaliqu, ar-raziqu, al-maliku, al-mudabbiru. Oleh karena itu pujian, sanjungan itu memang hakikatnya milik Allah. Kadang-kadang memang kita manusia itu bawaan ciptaan. Itu diantaranya hakikatnya manusia itu salah satunya adalah demen, menyukai yang bukan miliknya. Apa aja itu. Makanya dalam dunia manusia itu dikenal dengan istilah pepatah, rumput tetangga terlihat lebih, woi apal, mantap, kencang lagi kan. Rumput tetangga terlihat lebih hijau, ya kan? Itu maksudnya kan rumput tetangga itu istrinya tetangga kan? Iya iyalah. Bini tetangga, kambing. Wah masa, orang di sini nggak ada yang punya kambing kok? Itu memang hakikatnya begitu. Kenapa? Oke, just nggak cocok di sini gitu. Jadi teman-teman sekalian memang begitu, ya kan? Memang begitu secara kodratnya itu begitu, hakikatnya begitu. Tetapi hakikat penciptaan manusia itu harus tunduk setunduk-tunduknya dengan iradahnya Allah, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa sama Kanjeng Nabi, yang dibawa sama Rasulullah SAW diambil, dilaksanakan, termasuk di dalamnya adalah perintah-perintah Allah sampai kepada kita. Kan tidak malaikat Jibril datang kepada kita, malaikat Jibril datangnya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita. Makanya di hadis lain, di dalam hadis dikatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi,
Ini baru pembukaannya aja udah daging semua isinya ini. Memuji diri, merendahkan mutu namanya. Itu kata sastrawan bahasa Indonesia. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang kedua tentunya yang tidak boleh lekang dari lisan kita itu adalah salawat. Keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat ini memang keren, top markotop itu. Di zaman di tahun 1000 setelah 1453 lah. Di zamannya Sultan Hamid II itu. Sultan Hamid II itu pernah ditagih punya utang ya. Ya kan kalau Indonesia, presiden Indonesia ditagih punya utang wajar. Ya kan karena memang utang ke IMF. Ya kan? Tapi kalau Sultan Hamid II kan utang sama siapa? Tapi ada rakyatnya datang nagih hutang. Ngapain menagih hutang? Kepada siapa? Sultan Hamid II. Wazirnya kan mangkel. Ada kan videonya udah dapat kan? Dari Cordova apa itu namanya? Ya itu dah ya, pokoknya tayangan YouTube lah gitu. Apa salah satunya indikatornya? Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Punya hutangnya banyak gitu kan. Itu kemudian membaca salawat dengan sangat banyak. Dan kemudian juga Sultan Hamid II ini punya amalan wiridnya itu kalau sebelum bubuk, sebelum tidur beliau sebelum sare 1000 ya kan. Itu bisa masuk neraka loh dia. Gara-gara baca salawat ya kan. Kan kalau ada kan Rasul kan nggak pernah nyuruh baca salawat 1000 kali kan. Kan sebagian teman kita kan agak saklek gitu kan. Wah itu kan nggak ada ajarannya, ya kan. Bisa masuk neraka. Ngerti maksudnya ya? Hadisnya gimana hadisnya? Hadis nomor 5 hadis nomor 5 Arba'in Nawawi dari Ibu Aisyah, ya kan. Di apa namanya digebyah-uyah semua ke situ. Tapi ternyata Masya Allah ya. Beliau kemudian dapatkan salam dari Rasulullah. Sampaikan kepada Hamidku. Wih Allah terenyuh gitu kan. Ulangin. Yang ulangin dikasih sekantong emas. Itu sekantongnya setengah kilo bro. Sekantong emas itu duit emas. Emang duit apa namanya Indonesia pakai aluminium. Ada sih yang dulu isunya ada emasnya. Yang duit 500 rupiah tahun 1991 1990 ya kan. Itu katanya ada unsur emasnya. Ya kan di internet jual mahal tuh, Pak. Ya kalau kolektor ya. Itu duit semua itu 3 atau 4 kantong dikasihnya. Karena saking ternyuhnya ya kan mendapatkan salam dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat orang yang punya utang. Siapa di sini yang punya utang? Barangkali mungkin kalau kita membaca salawat se-Indonesia gitu kan, utang luar negeri Indonesia mungkin lunas kali ya. Ya gimana? Gerakan salawat untuk melunasi hutang. Seneng lah insyaallah ya kan. Ya kan Bayak sampean itu punya utang 14 juta katanya. Bayak ya kan. Bayak saya itu, Bayu saya juga. Hitungannya kan gitu katanya. Tapi kan kita enggak bisa membayarnya sendiri-sendiri. Udah saya bayar hutang saya gitu, kemudian enggak punya hutang kan enggak, karena hitungannya adalah devisa ya kan. Dibebankan kepada seluruh orang yang hadir di Indonesia. Baik, saudaraku, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini pengajian pertama ya. Setelah PTMT, PPKM. Kedua, yang pertama saya. Bukan kan? Pertama untuk saya. Alhamdulillah biasanya itu. Tapi banyak yang hadir alhamdulillah. Biasanya kalau orang udah ngaji itu kalau udah tawakuf, kata Romo Yai itu, kata ajengan itu, kalau udah berhenti itu aras-arasan mulai lagi gitu, malas. Tapi enggak terbukti, enggak berlaku untuk warga Rusa dan sekitarnya ya kan. Kan keren tuh ketua DKM-nya ya kan. Wah, itu ketua DKM-nya bagian ubudiahnya itu kalau tidak memancarkan sinar spiritualitas yang tinggi ya. Siapa dulu DKM-nya? Wah iya. Pak RT-nya siapa dulu dong. Jamaahnya kan keren-keren. Ya kan begitu. Alhamdulillah. Kalau perspektif itu doa, kenapa enggak membangun perspektif yang positif kan begitu ya kan? Kita ini kan terlihat baik karena husnudonnya teman kita lah. Sampean itu mau dengerin pengajian saya karena nyangka saya orang baik lah. Iya kan? Iya enggak sih?
Kalau tahu keburukan saya muntah-muntah saya. Jelek kata orangnya. Wah gitu kan. Untungnya dengan banyaknya orang yang berpositif thinking tentang kita itu jadi baik, energinya itu membantu teman kita jadi baik. Itu pentingnya berteman dengan orang baik, ya kan? Pentingnya punya teman baik. Baik, saudara-saudaraku, jamaah yang dimuliakan Allah, surat ke-101. Surat ke-101 udah mau hatam loh sampean. Ya kan? Udah mau hatam, kalau udah ke-101 tinggal 13 surat lagi tuh hatam, Masya Allah. Ya kan? Kamu awet-awet atau gimana nih? Ya, surat ke-101 itu surat Al-Qari'ah. Ya. Surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini salah satu yang diidentifikasi sebagai nama hari kiamat. Karena kiamat itu mendapatkan nama banyak sesuai dengan kondisinya, ya kan? Ada al-haqqah, ada al-waqi'ah, ada al-ghasyiyah, ada at-tamah, ada as-sakhah. Ya kan, dalam Al-Qur'an disebutkan banyak sekali nama-nama hari kiamat. Salah satunya namanya tentunya di surat ke-110 ini diberi nama surat Al-Qari'ah. Dari Qari'ah itu apa ya? Gemeter ya kan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita akan lihat apa yang kita ingin baca surat tafsirnya Syekh Imam Ibnu Katsir. Ya kan? Baca ya, kita tidak sedang menafsirkan surat Al-Qari'ah, sedang berusaha membaca ya kan. Kita coba sedikit amanah ya kan. Tapi nanti kita coba lihat juga pada Nuqatul Uyun ke tafsir Al-Mawardi ya. Itu keren juga ya. Cara beliau menafsirkan itu. Ayatnya ada 11, tidak termasuk basmalah ya. Kalau Al-Fatihah termasuk basmalah, termasuk ayat ya. Kalau Al-Qari'ah, kalau basmalahnya masuk ayat dari Al-Qari'ah jadi ayatnya 12. Tapi di mushaf kita Rasm Utsmani riwayat Hafaz dari Asim itu ayat pertamanya Al-Qari'ah. Ayat keduanya Mal-Qari'ah, ayat ketiganya Mal-Qari'ah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul. Ya, tadi jumlah ayat penting kenapa? Biar enggak beda perspektif, ya kan? Kan kita sering dengar tuh, maksudnya dengar kalau ditanya, berapa jumlah ayat Al-Qur'an? Itu rata-rata jawabnya 6.666. Itu kalau pertanyaannya jumlah ayat itu enggak pas. Walaupun ditambahkan bismillah 113, 112 bismillah. Seandainya ditambahkan 112 bismillah plus ayat itu enggak nyampe 6.666. Enggak nyampe. Tapi ada angka itu datang dari mana? Ya kan? Dalam berdiskusi sederhana di grup WA itu, oh ternyata ada orang yang salah memahami. Karena dikatakan ada 6.000 tema. Ya, ada 6.000 ada 6.000 tema, kemudian ada 600 sekian permasalahan, ada 60 sekian bahasan, ada 6 kayak gini gitu, sehingga langsung dijawab tambahin aja 6.666. Tapi kalau dihitung ayatnya itu, kalau berdasarkan counting sama dengan sum buka kurung ya kan, itu dapatnya ayat 6.236. Ya kan, itu kalau jumlah ayatnya. Kalau jumlah temanya ada yang mengatakan 6.666. Jadi begitu. Tapi kalau pertanyaan berapa jumlah ayatnya? 6.236. Artinya orang Quraisy aja ditantang sama Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan bi asri suarin misliha, hands up. Ya kan, enggak bisa. Buat kalau emang kalian itu kan Al-Quran dari bahasa Arab. Quraisy bikin 10 surat deh. Kalau 10 surat gak bisa, udah deh kita turunin tantangannya 1 surat. 1 surat gak bisa 1 ayat. Enggak bisa. Ya kan, enggak bisa. Ya, mungkin dia bisa membuat untaian kalimat itu, tapi nilai kemu'jizatannya enggak ada. Istilahnya ini kalau orang Arab atau ada kan yang Musailamah al-Kadzdzab kan buat ayat tuh. Kalau ayatnya dibacain di depan orang kesurupan, itu orang kesurupannya
kagak jinnya nggak bakal kepanasan, udah gitu aja. Tapi kalau ayatnya yang diturunkan dari Allah SWT, ayat apa saja dibacakan kepada orang kesurupan, ya pasti reaksi. Mari coba, mana yang kesurupan dulu, bacain ayat, gitu kan. Tapi kalau ayatnya bikinan, ya nggak ada nilai kemujizatannya. Jin aja tahu kalau itu bukan ayat, gitu kan, kira-kira kan. Itu salah satu apanya? Ini bedanya manusia sama jin. Kita itu dibacain ayat kursi berkali-kali nggak kelojotan. Lah jin itu kalau dibacain ayat kursi kelojotan kok. Iya. Tapi anehnya dia kelojotannya itu kalau sudah nyebrang ke wadah manusia. Lah kan itu ada jin di sana ada jin, nggak ada yang kelojotan. Kita ngaji nggak ada yang kepanasan. Ya kan tadi pas sholat juga dibacain surat Al-Balad, ya santai aja dia. Tuh lihat tuh. Tapi bohong. Ya masa saya bisa ngelihat jin, ya kan? Hanya jin yang bisa ngelihat jin, gitu kan? Kalau manusia itu nggak bisa ngelihat jin, beda alam, ya kan? Nah itu inspirasi itu didapatkan dari soal jin tuh. Qad sami Allahu gimana tuh? Dulu. Nida mana nih? Suruh bacain. Ya, lupa ya man. Ya, ayat 1 soal jin gimana? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Ya kan? Mereka dengar Quran sekali itu jelas masuk Islam. Ya kan? Makanya itu satu keutamaan bangsa jin, langsung bisa dibacain ayat tentang Allahu nurus samawati wal ard, itu langsung silau matanya. Dibacain ayat wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah, itu langsung lihat bidadari. Langsung. Ya, banyak kok di YouTube yang begitu. Ya kan? Banyak di YouTube, dan sebagai praktisi ruqyah saya juga pernah melakukan yang sama. Ya kan? Kok saya sebagai peruqyah kok nggak nyampe tingkatan begitu, gitu kan? Itu salah satunya ya. Salah satunya. Nah, itulah kenapa kita bicarakan jumlah ayat, karena sehebat apapun orang memiliki kemampuan sastra bahasa Arab, dia tidak akan bisa membuat seperti satu ayat seperti dalam Al-Quran. Mungkin kalau tarkibnya bisa, tapi nilai kemujizatannya nggak mungkin. Ya. Asbabun nuzul, ya kan? Asbabun nuzul. Kami di Fakultas Ilmu Quran itu kalau berbicara asbabun nuzul itu ada yang ibtidaan, ya kan, disebut dengan asbabun nuzul ibtidai. Ada juga asbabun nuzul sebagaimana yang kita kenal. Nah, tidak ada penjelasan detail tentang asbabun nuzul surat Al-Qari'ah, dan memang tidak semua surat dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan secara gamblang asbabun nuzulnya, ya kan? Tidak semua, ya kan? Tapi dia pasti ada sebabnya, nggak mungkin nggak ada sebabnya. Sebabnya adalah ibtidaan minallah, ya kan? Karena Allah hendak menurunkannya, itu yang paling sederhana, ya kan? Karena kalau kita baca kitab Asbabun Nuzul, ya kan, tidak semua 114 surat itu ada asbabun nuzulnya, atau tidak semua ayat itu dijelaskan riwayat asbabun nuzul, tapi bukan berarti tidak ada asbabun nuzulnya. Alal aqal pada tahap yang paling minimal itu adalah ibtidaan min indillah. Itu asbabun nuzulnya, ya. Asbabun nuzul ini penting kalau kemudian kita hendak memahami apa yang tersirat dari ayat, karena al-lafdu, lafaz Al-Quran itu bukan difahami, bukan diterapkan bi khususi sabab, tapi bi umumil lafaz diterapkan bukan karena sebab kenapa ayat itu turun, tapi jangkauan komprehensif dari cakupan ayat itu. Disinilah kemudian fungsi daripada the explanation
penjelasan-penjelasan tafsir itu muncul, ya kan, sehingga tafsir itu ada tafsir Al-Quran dengan Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, tafsir Al-Quran dengan qaulus sahabah, tafsir Al-Quran dengan qaulu tabi'in, ya kan. Ada juga tafsir Al-Quran bil akal, ya kan. Ada yang menafsirkan Al-Quran dengan akal, ya kan, atau dengan lafadznya, ya kan, lughawinya. Kalau teman-teman baca tafsir jalan lain, ya kan, itu ditafsirkannya tidak berdasarkan dirayah atau riwayah, tapi berdasarkan lafdiyah misalnya, ya kan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qaryah merupakan surat ke-30 diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni setelah surat Quraisy. Jadi kalau berdasarkan kronologis urutan turunnya menclok kalau orang Jawa bilangnya. Kan kalau Quraisy di 100 sekian, ya kan. Kemudian apalagi Ad-Duha diturunkan di bawah 10-an lah, ke 10-an salatnya, ya kan. Nah, urutan ini berdasarkan dari Nabi Muhammad SAW yang dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Kemudian beliau menyampaikannya kepada kutab, beliau kepada sekretaris wahyu. Ini urutannya nomor sekian, ya, gitu. Jadi urutannya ini tawakufi, udah berdasarkan arahan dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun orang yang nggak beriman itu nggak bisa memahami konsepsi tawakuf. Sehingga ketika Khalifah Utsman bin Affan mencetak mushaf, makanya kan mushaf kita disebut dengan Rasm Utsmani, ya kan? Rasm Utsmani karena dilandaskan kepada cetakan atau tulisan mushaf di zaman Utsman bin Affan, ya kan? Untuk apa? Karena begitu banyak orang itu masuk Islam. Kemudian belum ada penetapan standarisasi penulisan, dan orang-orang non Arab itu, ya kan, yang tidak belajar bahasa Arab itu, ya, mengalami kesulitan dan kesalahan dalam naskh Quran, menuliskan Quran. Begitu dilihat orang baca salah, maka dikumpulkanlah dalam satu mushaf, yang mushaf yang lainnya dimusnahkan. Itu orang yang nggak beriman nggak ngerti konsepsi itu bagian dari tawakuf, ya, bagian dari tawakuf. Karena apa? Ada jaminan orang yang nggak mengimani atau orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai Nabi itu melihat itu sebagai celah untuk mencoba dalam tanda kutip mengkritik fenomena proses tadwinil Quran, ya kan? Nah, itu biasa aja, dan mereka mulai vulgar bikin konten gitu. Saya suka kalau lagi buka Facebook itu nemukan gitu video konten ngulik-ngulik yang begitu gitu kan. Itu kan sebenarnya ya memang pasti ada ketika ada asap pasti ada bara, ya kan? Ada bara, apalagi di baranya tersimpan di bawah sekam gitu kan, asapnya bisa banyak gitu, ya kan, dan bisa lama. Jadi api sih enggak, ya kan, tapi bisa mematangkan daging sapi, ya kan, kemudian dijual kan setelah diasepin kan. Nah, itu berbahaya, ya kan, berbahaya karena pada akhirnya kita mesti memahami itu sebagai proses tawakuf. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak belajar Islam secara detail, yang melihat Islam secara serampangan itu enggak ngerti konsepsi itu, ya kan? Tidak ngerti konsepsi itu. Sedangkan secara urutan di mushaf merupakan surat ke-101, ya, yakni setelah surat Al-Adiyat yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oh iya, saya sudah pernah ya nyampaikan surat Al-Adiyat bagian terakhir, ya. Ya. Jika surat Al-Adiyat diakhiri dengan uraian tentang hari kiamat, nah, ini disebut dengan munasabat, kan, munasabat. Bentuk korelasi antara akhir surat dan awal surat berikutnya, ya kan.
Kalau di surat Al-Adiyat itu ada apa namanya fawasat nabihi jam'a, ya kan? Itu juga difahami secara lafadz yang pemaknaan yang diperluas, itu juga menggambarkan kondisi hari kiamat kan. Terjemahnya kan demi kuda perang yang melesat dengan cepat, ya kan, kemudian hembusan nafasnya terengah-engah, kemudian percikan api karena hentakan kakinya, ya kan. Itu bisa difahami sebagai proses hari kiamat juga, di mana satu hari kiamat itu datang dengan bagetatan, dengan tiba-tiba dan cepat, ya kan. Kemudian di salah satu peristiwanya itu dijelaskan tuh hembusan nafas itu, ya kan. Munculnya api itu muncul nih di sini, muncul di surat sebelumnya, yaitu di surat Al-Zalzalah. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan bebannya. Di antara bebannya itu di Batak, kalau kata orang Jawa Timur tuh, disampal pakai gunung, ya kan. Makanya gunung itu jadi apa? Jadi pasak, ya kan. Untuk apa? Biar lahar nggak keluar. Tapi nanti begitu kiamat laharnya keluar. Jadilah api, ya kan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, munasabatnya jika surat Al-Adiyat diakhiri dengan uraian tentang bagian peristiwa di hari kiamat, yaitu ketika afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur, itu menggambarkan orang kalau sudah melewati masa kehidupan di dunia berpindah ke alam barzakh, dan itu bagian daripada kondisi kiamat secara personal, ya kan, tapi tidak secara general, ya kan. Nah, itu ditampakkan keseluruhannya, ya kan. Surat ini kemudian berbicara tentang hari kiamat sejak awalnya. Jika surat Al-Adiyat diakhiri dengan isyarat pertanyaan kapan terjadinya, dan orang Badui juga pernah ada yang bertanya itu kepada Rasulullah ketika menggambarkan tentang kondisi hari kiamat. Kemudian para sahabat itu sedih, bermuram durja, ya kan? Nangis. Orang Arab Badui nanya, ngomongin kiamat kapan kok nggak ngasih tahu kapan, membicarakan tentang kedahsyatan dan kengerian hari kiamat, tapi tidak diinfokan kapan terjadinya. Makanya ada hadis namanya mata sa'ah, kapan kiamat itu datang. Rasul enggak langsung jawab. Dalam riwayat dikatakan karahiyatan, satu enggak suka dengan pertanyaan itu karena lagi khutbah ditanya-tanya. Yang kedua enggak terdengar pertanyaan itu, ya kan. Kalau Gus Bahar itu mengatakan ini su'ul adab. Ya kalau itu kan sahabat juga, kalau saya enggak berani. Ya kan, kalau Gus Wahab berani ya mungkin karena tingkat kewaliannya udah tinggi kan, cita-citanya kan jadi wali beliau, ya kan. Tapi kan itu sahabat tetap, Arabi itu tetap sahabat, ya kan. Masa sahabat suul adab itu kan. Ini ntar di-upload ya. Counter terhadap pendapat Gus Wahab oleh Gus Abro, ya. Ntar saya dikritik emang bapaknya Abro kiai udah, ya kan. Jadi kalau saya nggak berani bilang Arabi tadi suul adab, ya kan. Karena apa? Pasti dia sahabi. Karena apa? Akhir pernyataannya adalah ma'adatalah, ente nyiapin apa untuk nanya-nanya kiamat bakal datang, ya kan. Jawabannya apa? Ma'adatullah salatun wala siyaman, ya kan. Aku nggak nyiapin sholat kecuali ya sholat sekedarnya, puasa juga puasa ala kadarnya, ya kan. Walakin ini akan tetapi aku cinta kepadamu, ya kan. Nah, kemudian ditanya mata sa'ah, karena kita tidak punya kepentingan. Emang kalau tahu kiamat datang itu bisa merubah perilaku kita nggak? Merubah perilaku kita nggak? Misalnya tahu nih kiamat pasti terjadi hari Jumat. Jumatnya tanggal berapa kita nggak tahu. Hadisnya kan nyebutnya hari Jumat. Kemudian kita dikasih tahu itu kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September tahun 2054 misalnya. Ya kan itu kan umur umat Islam habis tuh. Sudah 1500 tahun, ya kan? Umur Islam kan gitu. Ya aku kan mikir juga kan, ini gimana nih caranya nyambungin kan gitu. Emang akan merubah perilaku kita? Belum tentu. Belum tentu kok. Ya kan? Karena bukan tentang kapan tadi, tentang bagaimana. Bukan when tapi how. Ya kan? Tentang apa sih yang kita lakukan.
Makanya kalau orang tidak memiliki sudut pandangan iman ketika datang ke dokter penyakitnya udah parah, dokter bilang wah umur sampean tinggal 6 bulan. Itu kalau nggak punya sudut keimanan itu stres tingkat dewa itu. Ya kan? Tapi kalau punya sudut keimanan bahwa makasih Pak Dokter saya masih punya kesempatan 6 bulan untuk amal soleh. Kan gitu. Karena orang-orang yang meninggal itu ya kan pingin ditangguhkan meninggalnya untuk apa? Untuk menunjukkan bukti keimanan. Ya. Fa as-saddaqa ya kan sehingga aku bisa bersedekah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum surat ini menjelaskan tentang kedahsyatan hari kiamat mulai dari suara yang memekakkan telinga karena kata al-qari'ah itu adalah dentuman yang memekakkan telinga. Kemudian kalau al-waqi'ah kepastian kejadiannya ya, pasti datangnya. Kemudian al-haqqah ya kan. Dan macam-macam itu sesuai dengan karakteristik daripada kiamat itu. Kalau al-qari'ah itu karena ada suasana yang dijelaskan oleh para ulama tentang dentuman yang sangat keras. Disinilah kemudian bisa menghubungkannya kiamat dalam pandangan ilmu astronomi, ya kan? Yaitu ketika hilang nilai magnetik pada setiap benda antariksa yang tadinya mereka magnet itu kan kalau kutub utara ketemu kutub utara kan saling jaga tuh, ya biar gak benturan. Tiba-tiba nilai kutubnya itu hilang, yang sini utara sini selatan deng gitu kan. Terjadi begitu. Tapi kita pendekatannya bukan itu karena pendekatannya adalah ayat-ayat suci, ya kan sehingga dibutuhkan apa? Al-i'tiqad bil janan. Itu yang paling urgent. Ada enggak al-i'tiqad bil janannya itu? Ya kan? Keyakinan dengan hatinya itu ada enggak? Ya kan? Karena sebagian orang menganggap itu sebagai candu. Agama itu kan meninabobokan, ya kan? Dan kita butuh memang dari fitrah penciptaannya kita butuh untuk menyandarkan diri kita pada kekuatan supranatural di luar diri kita. Makanya orang yang nggak percaya Tuhan itu kan keluar dari kodrat fitrahnya yang disampaikan oleh Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Makanya udah bener falsafah bangsa Indonesia itu berketuhanan yang Maha Esa. Makanya keyakinan yang tidak meyakini tentang eksistensi Tuhan nggak diterima di Indonesia. Yaitu dalam hal ini kan mumpung September toh, ya kan? Mumpung September kan jangan lupakan sejarah, ya kan? Ya mereka pernah jadi pelaku dan pernah jadi korban ya biasa lah kan, ya kan? Tetap aja kan mereka mereng ketika Indonesia sedang menghadapi agresi militer Belanda kedua, mereka mendirikan negara Soviet kan kurang ajar. Kira-kira kan begitu ya kan? Ya, ini kan guru sejarah juga ya. Kebetulan ngajar sejarah jadi baca-baca ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-qari'ah berasal dari kata qara'a yang berarti mengetuk. Ya, dari ketukan itu ya kan seperti kata at-tariq ya kan. Tariq itu nama bintang cuman kan. Was-sama'i wat-tariq ya kan. Tariq itu bintang yang bunyi tok 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 gitu. Ngetuk dan katanya ada awak antariksa NASA yang mendengarkan gitu kan. Ya. Ternyata kita belum nyampe ke sono, dia yang belum bisa udah nyampe ke sono ya kan. Kan kita nggak kepikir gimana caranya menemukan teknologi untuk bisa membuktikan ada bintang yang ngetuk-ngetuk kan gitu. Nah, qari'ah dari qara'a ya kan. Itu ada mengetuk ya. Ketukannya itu menimbulkan suara. Nah, suaranya inilah yang kemudian diilustrasikan bagian dari kondisi hari kiamat ya. Menggelegar diakibatkan kehancuran alam yang sangat keras ya kan. Kan kalau terjadi suara menggelegar itu kalau tidak karena ketuk itu kan ya. Bentur kan? Mungkin enggak dibilang mengetuk kalau enggak ada dua benda yang bertumbuk ya kan. Nah disitulah kemudian kita paham bahwasanya pada akhirnya nanti seluruh benda antariksa ini yang ada di galaksi Bima Sakti ini
ataupun termasuk di dalamnya galaksi Andromeda misalnya ya kan, kalau memang itu ada ya kan, itu nanti saling tabrakan. Bumi yang kecil ini ya kan, bumi yang kecil ini entek ya kan, ketemu sama Jupiter aja udah kayak sampai main panggalan loh. Tahu main panggalan? Gasing tradisional yang bikinnya dari kayu akasia, pakai galehnya. Pernah. Ya kan? Itu kan kalau panggalannya kecil dipatol ya kan. Pakai panggalan yang gede kan teng gitu kan. Kena ya kan. Ngerti enggak ini bahasa yang saya gunakan? Pernah ngalamin masa kecil begitu? Kalau anak sekarang kan enggak tahu itu. Bikin gasing lagi. Saya dulu pernah bikin sendiri, Pak. Ya kan itu kalau dipukul pakai gasing yang besar kan mencelat itu. Apa itu mencelat itu? Pasti bunyi kelotak gitu. Bunyi kelotaknya itulah disebut dengan al-qaryah. Tapi masalahnya yang benturan benda yang kita itu ada di atasnya nih sekarang. Walaupun katanya bumi kecil, tapi kan dia dijadikan wa ja'alnal arda firasya, ya kan? Bumi itu menghampar gitu kan, sehingga kita nggak terasa kalau berada bumi itu bulat. Kalau tahu berasa bumi bulat bahaya loh, ya kan? Mencolot kan, melompat kita tiba-tiba terbang ke angkasa, tapi kan nggak mungkin ya kan. Tapi yang kita lihat betapa kecilnya kita itu. Dalam hadis itu kan dikatakan manusia itu atau bumi ini itu ibarat sebuah pasir di hamparan padang pasir. Itu untuk menggambarkan kondisi antariksa, ya kan? Dan kita ada di dalam sesuatu yang kecil itu. Makanya wajar ketika nanti di ayatnya, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, ya kan? Kemudian apa dikatakan apa itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari di mana manusia ya, seperti kalau diterjemahkan itu aneh-aneh, tapi aku nggak tahu itu aneh-aneh itu apa. Saya pikir dulu aneh-aneh itu. Ya, saya pikir aneh-aneh itu dulu kalau saya ada di kampung itu. Itu saya pikir aneh-aneh itu untuk panen padi itu. Ya, itu. Saya pikir itu loh, itu kan nggak bisa terbang tuh, ya kan? Oh ternyata dia kayak laran gitu kan. Tapi kalau ngelihat tafsirnya, dia itu buluh, ya kan? Seperti bulu di domba yang lepas dari lengketnya di kulit itu, ya kan? Sehingga kalau diginikan tuh terbang. Mungkin kalau di dunia saya itu mungkin seperti bunga ini loh, alang-alang, bunga ilalang, ya kan? Yang ketika ditaruh di sini tuh sengek gitu kan. Coba ini manis loh, pernah ngelakuin ke teman, lihat di sini, beginiin terbang semua. Nah gitu. Ini yang senyum-senyum manis itu pernah ngerasain ngerjain temannya begitu ya. Dikira manis ternyata untuk ngotorin mulutnya. Begitu diterbangkan seperti itu. Yang terbang-terbang seperti itu siapa? Manusia. Jadi ketika kita membayangkan wajar dong, kita itu kecil sekali kok. Tapi kita bisa sombong mengambil posisi Tuhan. Manusia kan sebagian sampai mengambil peranannya Tuhan gitu kan, merasa besar gitu kan, seperti Firaun, Namrud, ya kan. Bahkan konon kabarnya Bashar Asad ya kan mengaku sebagai Tuhan. Padahal kalau terjadi benturan itu misalnya ini saya kan goyang kan harusnya kan, misalnya di sini ada kelereng itu kita giniin kan goyang semua kan, gambaran ilustrasinya seperti itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa surat ini disebut dengan Al-Qari'ah, ya kan? Karena terjadi benturan dari yang mengetuk tadi dengan sangat dahsyat, ya kan? Imam Ibnu Katsir mengatakan Al-Qari'ah adalah nama hari kiamat sebagaimana disebutkan Al-Haqqah, Al-Qamah, As-Sakhah, Al-Ghasyiyah dan lain-lain. Beliau hanya sederhana, dia nama hari kiamat tanpa berpanjang kalam tentang menjelaskan tentang makna lafdiyah atau makna lughawi dari kata Al-Qari'ah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di yang kedua itu dan kedua dan ketiga formatnya ada al-istifham, ya kan?
Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Ini menggambarkan rasa heran, ya kan, al istifham lidalalati ala ta'ajjub, ya, atau semacam itulah, ya kan, semacam itulah, ya kan. Pengulangan kata ini untuk menunjukkan keheranan karena mencekamnya jiwa ketika sampai cita rasa. Kalau kita kan nyampe, saya aja nggak nyampe tuh. Cita rasa saya nggak nyampe tuh ketika membaca Al-Qari'ah itu, ya kan? Karena mungkin dauk kita itu, cita rasa berbahasa kita nggak nyampe. Ya. Tapi kalau sahabat dengar ini, itu nggak sampai nangis-nangis tadi di sini, sampai nangis-nangis. Karena apa? Dauk lugawinya nyampe. Kan kita bingung, kita bingung. Karena apa? Karena kita tidak sampai pada dauknya, pada cita rasa bahasa itu, sehingga ya enteng aja gitu bacanya Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adra. Ya orang nangis-nangis pisan gitu, nggak ada nangis-nangisnya, ya kan? Karena nggak nyampe cita rasanya, ya nggak sih? Coba, emang ada? Besok deh kita nyesel tadi saya nggak baca Al-Qari'ah, ya. Masa kemudian nangis gitu? Nyampe nggak? Coba kan pada awal juga baca. Sedihnya di mana ya Pak? Nggak nyampe kan? Nyampe nggak? Nggak nyampe. Jangan nyuwun sewu, gitu, nyuwun sewu. Saya belajar bahasa Arab aja bisa sedikit-dikit bahasa Arab. Nggak nyampe dauk saya kok. Ya kan? Tapi mungkin dauk itu belum tentu karena kemampuan berbahasa. Tapi dauk, getaran, frekuensi pasti harusnya ini seperti apa namanya, garpu tala itu. Ya kan dia memancarkan apa namanya, getaran. Nah masalahnya getaran kita nggak nyampe gitu kan. Getaran kita nggak nyampe. Nah disitulah pentingnya melakukan tadabur, ya, tadabur, ya kan, mengulang-ulang, ya kan, menciptakan sebuah cita rasa sehingga begitu membacanya itu orang sampai meleleh air mata. Tapi saya belum sampai pada situasi itu. Walaupun ayat-ayat tertentu misalnya, ya kan, misalnya ketika menggambarkan apa namanya, yang pernah saya rasa, yang merasa ser gitu, kata ser sampai sernya itu Al-Waqi'ah. Ketika membicarakan tentang syajarat az-zaqqum, ya kan, itu ada pernah merasakan ada sernya gitu. Pernah. Dari sekian kali baca kan, itu kan di tempat saya jadi wirid. Di sekolahan saya ketika apa namanya, ketika offline itu, ya kan, dari tahun 2010 itu tiap pagi di sekolahan yang pernah saya singgahin itu jadikan wirid pagi itu. Berkali-kali baca, berkali-kali baca, berkali-kali baca. Pernah, saking berkali-kalinya itu suatu masa itu pernah ngerasakan ser gitu, ser doang, nggak sampai nggak nyampe nangis, ya kan, beker-beker gitu kan. Ya kan kalau membaca situasi kebatinan yang muncul di situasi yang ditanyakan sama orang Badui tadi, ya kan, itu kan nangis gitu kan, nangis mereka karena tadi menggambarkan, mencekam, ya kan? Seakan-akan secara sadar mengilustrasikan pintu yang diketuk keras tidak seperti selama ini, sehingga dicanangkan lagi, siapa sih yang ngetuk nih? Ngapain ngetuk-ngetuk? Nah itu kira-kira gitu. Dan itu kan penyampaian dari Allahu Rabbul Izzati. Hanya kemudian ketika hadir apa yang disebut dengan halawatul iman, ya kan, ketika hadir apa yang disebut dengan halawatul iman, baru tuh nyampe tuh, ya kan, nyampe cita rasanya. Tapi untuk sampai di sana tentunya butuh riyadhah, butuh latihan, ya. Termasuk di dalamnya adalah wa ma adraka mal qari'ah. Kalimat ma adraka seperti pada ayat-ayat Al-Qur'an yang lain yang menyebutkan wa ma adraka, ya kan, adalah ungkapan yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menggambarkan kehebatan sesuatu yang sudah dijangkau hakikatnya oleh kita, gitu kan. Kita apalagi cuma baca terjemahnya kan, kiamat. Apa kiamat itu? Tahukah kamu tentang hari kiamat itu? Gitu kan. Bisa dipuitisasi itu, ya kan? Nggak nyampe kan? Gitu. Tapi dalam fonologi bahasa Arab, ya kan, itu
ada pembahasan tentang itu ya. Menggambarkan tentang kehebatan sesuatu yang sulit dijangkau hakikatnya. Umumnya redaksi ini kalimat ini digunakan untuk alam metafisika ya, surga, neraka, kemudian bagaimana terjadinya Lailatul Qadar yang kemudian digambarkan turun malaikat, ya kan, sehingga bumi menjadi begitu hening dan begitu tenang. Lah nggak nyampe itu di Jabodetabek. Apalagi sampai tinggal di pasar Minggu, ya kan, masjidnya di perempatan jalan, ya kan, udah gitu pas nggak pandemi jam 2 juga masih bising. Saya pernah itikaf di Masjid Al-Ikhlas pasar Minggu itu, nggak ada misalnya di malam ganjil manapun lah gitu kan. Karena apa? Hening dari mana? Kopaja 75 dengung yang dari pasar Minggu ke Blok M, ya. Weng, ya. Dapat dari mana coba situasi itu, ya kan? Tapi bukan berarti situasi itu nggak ada kan? Situasi itu ada, ya kan? Kalau kita sampai pada apa yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim dengan halawatul iman, ya kan? Kalimat ini sekaligus merupakan takkid, ya kan, pengulang-ulangan satu kalimat dalam bahasa Arab, dialog biasa saja itu disebut dengan takkidul kalam, menguatkan proses dialog, ya. Itu pengulangan kalimat. Makanya kalau paling banyak yang diulang itu nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan, 31 kali diulang. Jadi kalau kita hafal Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, itu kalau menggunakan persentase kita udah hafal hampir 30% surat Ar-Rahman. 60%-nya tinggal. Ya. Apa kan? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. 31 ayat. Sedangkan surat Ar-Rahman itu 96 ayat. Udah sepertiganya, keren dah jemaah. Udah apa sepertiganya? Hitungannya detik dan bisa ngulangin semua, gitu kan. Tapi yang repot menggabungkan tuh. Itu bisa seliwer, ya kan. Bisa apa namanya? Bisa pusing gitu kan, bisa salah nempatin, ya kan. Habis ini apa? Habis itu apa gitu ya. Nah, ketika diulang-ulang itu adalah lidalalati ala ta'kidil kalam, menguatkan pembicaraan tema yang sedang diangkat, ya kan. Berarti kan kita setidaknya menemukan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Ada lagi enggak yang formatnya seperti ini? Ada lagi? Yang hah? Ya coba, aku udah nyebutin 3, sampai 1 lagi deh. Kan banyak kan katanya, aku nggak ingat, ya kan? Saya udah nyebutin 3 ya, al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, ya kan? Yang kedua inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang ketiga al-haqqah, kayak apa lagi? Ayo. Hah? Emang al-ghasyiyah, mal-ghasyiyah, wa ma adraka mal-ghasyiyah? Kan enggak. Hal ataka hadisul ghasyiyah, al-ghasyiyah mah ya kan. Saking semangatnya ngapal tentang al-ghasyiyah gitu kan. Al-ghasyiyah, mal-ghasyiyah, wa ma adraka. Tapi itu kalau digituin setannya kelojatan enggak? Al-ghasyiyah di format seperti itu. Kelojatan enggak setannya? Ya enggak lah. Dia malah ngakak, wah dosa ente bikin Quran sendiri kan. Ya kan gitu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah 3 ayat ini, ayat yang keempat, nah baru tuh ya kan dibicarakan tentang salah satu situasi, ya kan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu, ya kan, pada hari itu manusia seperti di sini kalimatnya kalau terjemahannya Depak aneh-aneh ya kan. Kalau dilihat di kamus besar bahasa Indonesia apa tadi? Kunang-kunang ya. Padahal kunang-kunang hanya perlu angin untuk biasa berhamburan, ya kan. Teman-teman berarti bayangkan tubuh kita yang segede gini tiba-tiba, ya kan, menjadi sangat ringan dan apa namanya, berterbangan gitu kan. Padahal bayangin jenengan gitu, mabur gitu kan, ya. Ya badan segede gini gitu kan, melayang-layang di udara gitu kan,
Iya kan? Dengan apa namanya berat badan saya gitu kan. Apa namanya? Masa sih bisa sedahsyat itu gitu ngebayanginnya kan. Jadi kalau kita menghadirkan daukul iman itu ngeri banget ya situasinya ya kan. Gempa berapa skala Richter yang bisa membuat kita sampai terpelanting dari pijakan kita di atas bumi itu kan. Kayak itu kan berarti terjadi getaran ya kan. Kalau gempa itu kan getaran ditimbulkan karena patahan lempeng bumi, ya kan? Dan patahannya di bawah permukaan bumi yang dalam, ya kan? Itu gelombang apa istilahnya? Gelombang itunya, kan? Nyampe ke permukaan dan membuat kita goyang, membuat rumah goyang. Tapi kemarin yang pas kapan itu terjadi sedikit gempa itu nggak goyang, yang goyang malah tiang-tiang begini nih kan, glondeng gitu kan. Jadi coba teman-teman bayangkan benturan itu, ya kan, benturan itu terjadi sampai kalau digunakan skala Richter mengukurnya itu berapa skala Richter ya? Mungkin alat ukurnya itu sampai error kali ya. Seperti HP buat nulis 6 triliun gitu atau 6 miliar, 600 miliar. Itu error HP ini, ya kan? Itu mungkin kalau dibuat ngukur itu ada alat deteksi skala Richter itu error kali aneh. Saking tidak mampu. Karena apa? Kan sedahsyat-dahsyatnya gempa yang pernah terjadi, misalnya Gunung Krakatau waktu meletus. Orang kan nggak ada yang sampai terpelanting, terpental gitu kan. Nah ini digambarkan ilustrasinya yauma yakunun nasu kal farashin, bukan hanya terpelanting, berterbangan. Pujuk daya. Tapi nggak nangis kita kan? Malah heran kita, gimana cara memahaminya gitu kan? Ya nggak sih? Ya. Kan harusnya kalau berbicara tentang kiamat apa yang tumbuh? Pilu, sedih, ngeri, enggak nih, ya kan? Apa namanya, Pak RT tetap aja ya kan, bisa sambil ngunyah gitu kan. Iya kan? Kok enggak kok tiba-tiba mual gitu kan, ya Allah gitu kan, jadi gak doyan makan, enggak. Malah tetap masuk aja ya kan, enggak masalah ya kan. Apalagi warnanya merah meranau gini kan. Tapi masalahnya lagi ngomongin kiamat loh. Ya kan? Di situ yang disebut dengan halawatul iman tuh kita baru pada tahapan membaca sederhana ya kan, belum sampai pada penghayatan. Kemudian selain itu selain al-farash ya kan, al-farash itu seperti firash sebenarnya kan, diartikan apa namanya kal farash itu ada yang katakan belalang, seperti belalang, tadi kunang-kunang. Kemudian apa namanya Al-Mawardi mengatakan salah satu apa namanya sisinya itu, sisi pemaknaannya ada seperti bulu-bulu domba yang apa namanya tercerabut ya, tercerabut dari kulitnya yang kan kemudian dihamburkan begitu. Tapi paling gampang tadi apa? Seperti bunga ilalang ya kan. Kalau digini weng gitu. Apalagi bunga kapas, kapuk-kapuk, randu, ya kan, gitu kan. Nah, itu lebih mudah kali ya. Apa namanya mendekatkan kepada pemahaman. Oh kayak gitu tuh kondisinya manusia nanti, ya kan, kondisinya manusia itu kalau kunang-kunang kan ya memang terbang, ya kan, bukan karena terbangnya itu bukan karena kaget, karena dia memang fisiologisnya terbang kan gitu. Tapi kalau yang nggak punya sayap kemudian bisa melayang-layang, ya tadi ilustrasinya, ya kan, saya paling gampang ya itu bunga ilalang, ya kan, yang gitu. Begitu jatuh ke bumi tumbuh gitu ilalangnya besok. Nah itu seperti itu. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili, tafsir apa kalau Wahbah Az-Zuhaili? Tafsir Al-Munir fil Fiqh wal Aqidah ya kan, fi Syara'i wal Aqidah. Ya. Menjelaskan bahwa al-farash adalah hewan bersayap yang bodoh bingung jika ada di atas api, laron. Nah kan, seperti kalau ini lagi laron lagi keluarnya apa namanya? Lampunya menyala, sek gitu kan, pada copot tuh apa namanya sayapnya. Nah ketika dia terbang kemudian sayapnya copot, sayapnya yang jatuh itu tuh ilustrasinya. Nah, manusia yang kayak gitu tuh nanti, kebayang ya?
Betapa dahsyatnya tadi kalau yang pendekatannya ya guncangan pakai skala Richter lah, ya kan? Manusia pada waktu itu seperti bulu-bulu laron, ya kan, yang berterbangan, ya kan, atau mungkin seperti seperti bunga ilalang yang diterbangkannya. Jumlahnya banyak, lemah, hina, karena ketika terjadi dipastikan itu bukan kita. Dipastikan itu bukan orang beriman, ya kan? Karena orang beriman sudah wafat melalui hembusan angin yang berasal dari negeri Syam, ya kan? Hati-hati kalau anginnya itu mulai sejuk-sejuk, hati-hati, ya. Sejuk nih, hati-hati, ya kan? Les. Nah, kalau yang sejuk-sejuk dibahasnya kemudian les, nah itu ya, ilustrasi tentang apa? Ya kan, udah les nyender, ya kan, enak aja. Aku ngempet aku ngantuk ya kan, saya juga ngantuk tapi kan moles nggak enak, ya kan. Nah, hati-hati ya itu ya, tapi kalau membuat korelasi, insya Allah bukan kita itu, insya Allah bukan kita yang berterbangan itu. Karena kalau ini adalah kiamat kubro, dan ketika itu terjadi orang-orang beriman sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tenang, ya kan, kita nggak sampai pada cita rasa memahami ini nggak apa-apa. Insya Allah kalau kita masih beriman akan diwafatkan oleh Allah sebelum itu terjadi, ya kan. Tapi ceritakan itu kepada orang yang belum bersahadat. Nah, kan gitu. Taubatnya gampang kan orang yang belum bersahadat. Tapi kan yang suruh taubat kemarin di materi khutbah saya apa? Yang suruh bertaubat siapa? Orang beriman. Yang suruh taubat bukan yang belum beriman, karena orang yang belum beriman taubatnya gampang. Cuman bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai. Ya kan? Terus habis itu meninggal, masuk surga dia, belum sholat, belum puasa, ya kan? Kalau meninggal dia langsung masuk surga. Pengen begitu? Murtad dulu aja silakan. Itu begitu murtad enggak bisa balik, gitu kan? Kalau masuk angin bisa bisa dikerokin. Kalau masuk Kristen kan repot. Ya kan, dimusuhin ya, setidak-tidaknya ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung wa takunul jibal kal ihnil manfush, ya. Tadi farash, ya kan, farashil al-farash. Sekarang tapi jangan mampus pakai bahasa Indonesia ya. Tapi kalau orang Sunda mungkin bisa nih mampus gitu kan. Karena dia nggak bisa bilang v, ya kan, dia bisa bilang fa, tapi bisa bilang pa gitu kan. Kal ihnil manfush. Al-ihan itu apa namanya? Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Berarti berat massa bulu lebih berat ya daripada tadi ya anai-anai ya. Karena apa? Secara fisik kan gunung lebih gede dari manusia. Ya kan? Tapi posturnya yang besar itu kekuatannya lemah, ya kan? Kalau berdasarkan perbandingan perhitungan masih hebatan manusia, ya kan? Dengan badannya yang kecil, dia diilustrasikan seperti apa tadi? Aneh-aneh tadi, kunang-kunang kan? Ya kan? Gede loh kunang-kunang loh. Kalau bener yang ilustrasi ini, ya kan? Coba nanti lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan gunung diilustrasikan seperti bulu. Ya kan? Ngerti nggak maksudnya? Gunung yang segede gitu, cuman gede doang, ampang tapi, ya kan? Cuman gede doang. Kenapa? Dia tidak mampu menanggung beban yang mampu ditanggung oleh manusia. Coba apa maksudnya? Gunung yang segede gitu menjadi jauh lebih ringan berat masanya dibandingkan dengan manusia tadi. Kenapa? Manusia dengan kondisi fisiknya seperti ini mampu dan mau, walaupun kemudian nanti disebutkan wa kana lil insanu dhaluman jahula. Ya kan? Apa terkait dengan apa itu? Amanah. Ya kan? Amanah. Surat apa? Surat Al-Ahzab kalau enggak salah atau An-Nur ya. Gunung enggak berani menerima amanah i'marul ardi, ya, memakmurkan bumi dengan ketaatan. Ketika inna aradnal amanata, ya kan, kami tawarkan, kami lelang
amanah itu kepada gunung, apalagi bintang, ya kan, matahari. Fa abaina ayyahmilnaha, ya kan, mereka enggan untuk mengambil amanah itu, kemudian diambil oleh manusia, ya kan. Maka dari insan nudallu man jahula. Nah, kalau melihat begini situasinya, ya kan, melihat begini situasinya, maka kita jadi mengerti ternyata tubuh kita yang kecil ini memang mentes, ya kan, karena gunung kal ihnil manfus kaihan, sedangkan manusia kal farash, ya. Sedangkan kalau bulu dengan kalau benar anai-anai tadi adalah apa namanya, kunang-kunang, berarti lebih beratan manusia dong daripada bulu, ya kan? Karena di sini dikatakan bulunya bulu domba, bukan bulu ayam. Pak, bulunya mereka kan nggak kenal ayam. Emang orang Arab kenal ayam? Punya pitik mereka, ya. Pitik yang kayak kita punya, kan beda pitiknya, ya kan? Kadal apa namanya, biak yang kita dop aja diartiin biawak, ya kan, padahal kadal, ya kan? Karena apa namanya, mirip aja itu, ya kan. Kalau kita bilangnya dop itu dulu ajengan itu dop itu biawak. Nah kalau biawak mah dia hidup di dua alam, ya kan. Kalau dop taruh di air tewas, ya kan. Itu boleh dimakan masih, tapi kalau biawak nggak boleh, ya kan. Ahli tafsir di kalangan tabi'in, Mujahid mengatakan, dan Sa'ad ibn Jubair, ya kan? Mujahid, Ikrimah, Sa'ad ibn Jubair, ya kan? Dan para mufassir mengatakan bahwasanya al-ihan adalah bulu domba, ya, yang terlepas dari kulitnya. Pada hari kiamat gunung-gunung laksana bulu domba yang diawut-awut, diawur-awurkan hingga berterbangan, ya kan? Ya, diawur-awurkan, ya. Kemudian kondisi ini juga manusia seperti bulu-bulu laron, ya, yang lepas, ya, berhamburan juga, sehingga menggambarkan betapa dahsyat dan ngerinya gunung aja sampai ucul, ya kan, lepas, ya, dari kepasakannya kepada bumi, kan. Kami jadikan gunung itu pasak terhadap bumi, gitu kan, lepas, ya kan, melompat dari pondasinya, saking kerasnya kariah tadi, hentakan tadi, jegernya tadi, ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang kengerian hari kiamat, ya, tentang kengerian di hari kiamat. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Diawet-awet. Ada yang ingin diskusi? Mana? Pak Pak, nanya apa, Pak? Nggak kelihatan Bapak, Lanjut. Tak izin ngombe disit. Bismillah. Apakah kiamat akhir dari kehidupan manusia? Enggak. Ya kan, kalau kiamat menjadi akhir, enak kali. Nah kan nggak ada hisab gitu. Kan dulu sempat itu enak ya orang kafir, ya, nggak dihisab. Ya kan, saya siapa dulu bilang begitu, ya kan. Enak ya. Falanuqimu lahu wazna, ya kan. Tidak ditimbang karena nggak berharga, ngapain ditimbang, langsung dibuang aja gitu. Nah kan sekarang ngomongin timbangan nih. Fa amman saqulat mawazinuh, ya kan? Yang dan adapun orang yang berat timbangan kebalikannya, ya kan. Jadi kalau ilustrasi yang digambarkan oleh para ahli tafsir itu, ya, mereka timbangan itu seperti ikonnya pengadilan. Timbangan ini al-wazn itu seperti ikonnya pengadilan, ya kan. Ada tiang tegak lurus, ada kemudian apa itu namanya, bandul kanan kiri, ya. Itu timbangannya bukan timbangan apa itu namanya elektrik.
Iya, bukan digital. Juga bukan yang buat nimbang apa tuh namanya? Daging pas kurban. Analog. Enggak. Timbangannya apa itu namanya kalau yang begitu? Manual. Ya kan gitu kan? Kanan kiri, ya kan? Emas ya bisa. Emas ya. Kalau emas bandingannya apa? Sebelah sini emas juga gitu. Kamu nimbang emas. Belum. Gitu ya. Ya itu timbangan di sini yang digambarkan oleh para ahli tafsir itu ya seperti timbangan yang dijadikan ikon pengadilan itu. Ya kan? Pengadilan pernah lihat? Atau yang pernah melihat apa namanya? Atau pernah menjabat di pengadilan? Timbangannya seperti itu yang digambarkan oleh para ulama, ya kan? Kata mawazin merupakan bentuk jamak dari mizan, ya kan? Timbangan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa amal kebaikan dan kejahatan masing-masing ditimbang, maka yang berat itulah yang menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat. Fa amal ladina su'idu, adapun orang yang bahagia, wa amal ladina saqau, adapun orang yang sengsara, ya kan? Itu nanti terlihat daripada kondisi timbangan itu. Maka kemudian ilustrasinya fi isyatir radiyah. Seperti ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Setelah itu apa kalimatnya? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nanti kalau timbangannya baik adalah fadkhuli jannati, jiwa yang masuk ke dalam surga itu jiwa-jiwa kita. Raga ini masuk enggak ke dalam surga? Yang masuk ke surga nanti jiwa dan atau jasad ini. Mikir ya, penting nggak? Penting nggak? Ya penting orang-orang. Ya kan? Penting nggak kita bicarain itu? Yang masuk ke surga ya jiwa kita, jiwa kita. Karena ini kan karoseri, ditinggal, ini ditinggal dan hancur. Walaupun nanti ada ajabu danab, ya kan, yang bertumbuh itu, kalau gambaran ruh itu dulu disimpan di mana? Sebelum masuk ke wadah kita itu. Ya kan? Itu kan pertanyaan yang gak gampang mau ditanya. Nanti yang masuk surga itu badan ini bersama jiwa kita atau hanya jiwa kita? Kan di sana nanti pertanyaan begitu. Bayangin teman-teman sekalian, kalau jiwa badan ini sebagaimana badan ini atau badan ini yang kemudian direkonstruksi, ya kan? Bahasanya ngeri ya. Badan ini yang direkonstruksi ya kan karena tadi ajabu danab tadi, ya kan? Tumbuh nanti kan manusia itu dibangkitkan seperti jamur di musim hujan dan tumbuh dari biji tulang yang enggak hancur disebut dengan ajabud danab, ya kan? Kemudian dia nanti kalau yang timbangan kebaikannya yang lebih berat masuk surga. Pertanyaannya, terus dosanya nggak dapat balasan dong? Ini dosa, ini pahala, ya kan? Ini kan dua nih, berat kan? Terus ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah kemana perginya? Kalau ditimbang ternyata kemudian yang berat adalah amal baiknya, terus amal buruknya nggak dapat konsekuensi. Padahal di ayat sebelumnya dikatakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Enak dong kalau udah ditimbang kemudian nggak dikenain konsekuensi. Disitulah konsensus terhadap syafaat main. Syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW memainkan peranannya, kan? Memainkan peranannya, ya kan? Karena apa?
apakah kemudian dimaafkan oleh Allah seperti kan ada dosa doanya itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, diafuun atau enggak? Kalau diafuun itu dianggap tidak ada, bahkan enggak disebut-sebut lagi. Tapi ketika amalan itu disebut-sebut kemudian ditimbang, itu seperti seorang tersangka yang disebutkan kesalahannya di hadapan media, kemudian media memberitakannya kepada halayak ramai. Sakit rasanya, ya kan? Sakit. Makanya ketika malam Lailatul Qadar kita doanya sebanyak-banyaknya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maafin, ya kan? Maafin di sini artinya bukan hanya diampunin. Kalau diampunin, ya kan? Itu tidak diambil konsekuensinya, tapi masih dibacakan dakwaannya. Kalau diafuan itu di SP3, ya kan? Di SP3 kan, enggak dibacakan. Nah, di sini kemudian kita di akhirat itu hanya berlaku dua hal dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala: al-adl, keadilan, atau ar-rahmah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala timpahkan kepada Pak Asikin keadilan, maka berlakulah faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tapi kalau Pak Adis ternyata mendapatkan ar-rahmah, ya kan? Kesalahan-kesalahan tadi enggak dianggap, monggo masuk surga. Apalagi kalau kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak variabel syafaat. Ada banyak sekali variabel syafaat. Kan syafaat itu kan bisa nggak sih disebut dengan KCBLC? Bisa ya? Rekomendasi. Kan banyak jenis rekomendasi atau syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan banyak amalan-amalan yang bisa melahirkan syafaat, ya kan? Banyak sekali amalan. Tinggal kita ngejar mau mendapat syafaat dari jenis mana, varian apa, kan? Fa huwa fi 'isyatir radiyah, tadi sudah dijelaskan. Fi 'isyatir radiyah adalah seperti pada ayat surat Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian ayat ini tandem banget dengan ayat di surat Al-Zalzalah. Kalau Al-Zalzalah khairan dulu atau syarran dulu? Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan dulu kan? Nah, ayat ini tandem nih, ya kan? Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Wa amma man saqulat mawazinu wa amma man khafat mawazinu, yang kalau timbangan kebaikannya ringan, maka itu sama dengan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Tandemnya di sana. Orang yang timbangan amal keburukannya lebih berat, maka akan mendapatkan kebalikannya. Apa itu? Ya, fa ummuhu hawiyah. Teman-teman tahu nggak kenapa kalimatnya fa ummuhu? Ummun itu artinya apa? Ibu, ya kan? Itu ada tempat berlabuhnya seorang anak ketika sudah tidak ada lagi harapan di luar sana. Pada akhirnya seorang anak akan mencari ibunya, ya kan? Bayangin coba, itu digunakan untuk mengilustrasikan tempat kembalinya keburukan. Makanya ada seorang ibu enggak rela, enggak ridho rahim ibu dijadikan tempat untuk melahirkan koruptor, melahirkan korupsi, pencuri, karena anaknya kemudian ketika besar, ya, korupsi dan kok nggak rela ibu itu sampai bilang begitu. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya, sama seperti wa ma adraka mal qari'ah, untuk menunjukkan kengerian, ya kan? Suasana mencekam, ya kan? Karena hawiyah sendiri itu bergolak, ya kan?
Kalau yang bergolak itu kan biasanya apa? Air panas, ya kan? Ini panasnya itu sampai bergolak, menunjukkan apa? Panas bingit gitu kan. Padahal kalau menghubungkan hadis lain itu konon kabarnya adab yang diterima oleh Abu Talib paman Rasulullah SAW itu adalah adab yang paling ringan. Apa ilustrasinya? Diletakkan batu di telapak kakinya. Apa yang terjadi di bagian atasnya? Ubun-ubunnya ngapain? Bukan hanya mendidih, meleleh, ya kan? Itu kan titik leleh, pasti yang main di pabrikasi tahu nih. Titik lelehnya, titik didihnya air 100 derajat, oke? Kalau titik lelehnya besi, pakai Fahrenheit kali ya kan? Hah? Berapa Pak Haji? 1400 derajat Celcius. Itu kalau tubuh kita dimasukin ke sana, Isi kita yang di sini dengan di akhirat nanti beda Ustaz. Karena di sana sudah dunia baru tahu. yang tadi rekonstruksi tadi. Ya, dunia baru dengan dunia yang tadi kita jelaskan itu dengan menjadi muncul manusia baru yang dirinya sama dengan bapaknya. Adam. Ya, berapa hasta, 20 hasta itu jadi monyet jadi apa? Nah, makhluk di sana itu Ustaz, kalau seperti makhluk sekarang yang ada di dunia ini itu nggak mungkin, karena ribuan tahun pemeriksaan manusia itu amanah nggak minum kecuali orang-orang yang minum ke Telaga al-haud. yang tidak pernah haus lagi, yang dimandikan dengan tangan kanan, kemudian wajahnya berseri-seri. Nih, baru balik. Ini benar nih berarti ini. Jadi manusia di sana itu dan Allah bangkitkan manusia itu dalam keadaan dahaga. Ya, ayat lain dijelaskan seperti itu ya. Dalam keadaan dahaga. Makanya ada di telaga itu diusir oleh Rasulullah yang bukan umatnya yang tidak diakui. Siapa mereka yang itu perlu dijelaskan juga. Oke. Ini kan kita kaitkan nih dengan hawiyah itu kan ya kita pingin mengilustrasikan tuh kalau titik didih api air 100 derajat, kalau besi 1000. Nah, bayangin dengan tubuh manusia yang tadi misalnya perspektif kita ini benar atau yang disampaikan itu sudah direkonstruksi dengan kondisi yang berbeda. Bayangkan pada kondisi yang kondisi yang tidak sama dengan sekarang saja, itu masih mengalami satu diletakkan di telapak kakinya kerikil, bukan hanya mendidih tapi meleleh. Itu yang paling ringan, ya kan? Tapi kita nggak muntah-muntah kan ketika membahas ayat ini, ya kan? nggak sampai pada jadi nggak enak makan. Pak Asikin tetap masih minum, gitu kan? Ya kan? Nah, di situ tuh, ya kan maksud saya di situ. Ketika dikatakan fa ummuhu hawiyah, kita mau berusaha menjembatani pikiran kita untuk sampai pada kengerian itu sehingga pulang dari sini nggak berani tidur. Kemudian salat malam yang panjang, tilawah terus karena besok khawatir mati gitu kira-kira. Kan kita pengennya ke situ kan? Ya, pengennya kan ke situ sampai kepada nilai itu ya. Dan insya Allah pelan-pelan ya kan. Nanti besok kita ulang lagi, dibaca ulang lagi, tidak daburin lagi sehingga kalimat fa ummu hawiyah itu memporak-porandakan segala kecintaan kita kepada dunia gitu ya kan? Tapi itu saat ini aja. Besok pas bangun jam 7 jam 6 pagi ya tetap berangkat kerja ya. Gara-gara ngaji tafsir sama saya ntar malas kerja. Ngapain saya kerja? Oh, bakal begitu lebih baik saya ibadah, karena bekerja itu juga bagian daripada ibadah. Kita pengen menjabatanin satu perasaan kita, ngebayangin, wih ngeri ya. Jadi sehingga memotivasi kita untuk memperbanyak amal soleh, biar kalau ditimbang jatuhnya wa amman sakulat mawazinu, dan itu hanya bisa dilakukan ketika di dunia atau kita beramal dengan cara yang cerdas, ya kan?
Cara yang cerdas. Biarkan uang yang bekerja untuk kita, kan harusnya begitu. Ya kan kali itu teorinya kan. Nah itu saham itu ada di tiga apa namanya? Kalau bisnis itu apa? Di 3 perusahaan lah. Satu perusahaan amal jariyah, yang kedua ilmu yuntafa'u bihi, yang ketiga waladun salihun yad'ulah. Kita udah enggak kerja tapi tetap dapat aliran pahala. Bukan dana pensiun ya, bukan dana pensiun, bukan. Ya kan kalau dana pensiun itu kecil rasanya. Karena itu sama seperti kita digaji tanpa bekerja dan tidak ada yang dirugikan. Tidak seperti MLM ataupun money game ataupun sistem apa itu namanya? Ponzi ya kan? Nah, itu hebatnya kerahmatan Allah SWT, sehingga seandainya pun nanti ternyata amal timbangan kita itu lebih kan ada yang begini nih, ngimbang amalnya. Ini tinggal tek ini aman tuh, syafaat yang tek itu syafaat. Atau boleh jadi juga ternyata gini, yang berat yang adalah fa'amman khafat mawazinu, tapi dapat syafaat, dapat rahmatnya Allah. Juga pada akhirnya orang masuk surga. Tapi kalau dikembalikan famay ya'mal misqala dzarratin khairan, tidak ada satu dosa pun kecuali akan disterilisasi di neraka. Disitulah kita memain atau kita diharapkan berada di antara ar-raja wal khauf. Terlalu raja enggak boleh jadi zindik, ya kan? Terlalu khauf juga enggak boleh, ya kan? Karena jadi pesimistis, sehingga kita berada pada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir daripada fa ummu hawiyah, apa itu wa ma adraka mahiyah, dikatakan narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Yang tadi kalau manusia yang sudah direkonstruksi tadi, ya kan, begitu ditaruh yang paling ringan tadi apa? Yang paling ringan ditaruh kerikil di kakinya, bukan hanya meleleh, ya kan? Meleleh otaknya, ya kan? Sampai ke bawah kakinya, ya kan? Masya Allah ya. Ini seharusnya memang mampu membangkitkan gairah kita untuk beramal soleh, supaya timbangan kebajikan kita itu menjadi sakulat, ya kan? Hakikat daripada hawiyah, ya kan, atau dikata apa namanya, makna daripada hawiyah itu sesuatu yang sangat panas, kuat nyalanya, ya kan, apinya itu bergejolak, berarti kan sangat panas ya, ilustrasi untuk menunjukkan sangat panas, sehingga dalam keterangan lain dikatakan 70 kali lipat. Tadi kalau besi tadi meleleh di 1600 dikali 70, ya kan? Dikali 70. Makanya tadi ketika di bagian lain ketika membandingkan kondisi manusia sama gunung, ya kan? Gunung kan enggak ada yang masuk neraka ya. Ya kan? Gunung kan enggak ada yang masuk neraka. Kan dia diistiqkal ihnil wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Kalau manusia yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Disinilah kemudian keistimewaan kita itu, karena kita itu langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa nafakhtu fihi min ruhi, ya kan, kemudian ditiupkan ruh, ya kan, ke dalam wadah kita, maka disitulah berbagai keistimewaan manusia dan potensi-potensi yang ada pada kehakikatan manusia itu bisa berpeluang mengarahkan dirinya kepada kebaikan dan masuk kepada surga, ataupun berpotensi mengarahkan jiwanya melakukan keburukan dan masuk ke neraka. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir daripada pembicaraan kita ini, surat Al-Qari'ah ini di awalnya memang menyebutkan tentang 6 hari kiamat, diikuti dengan kondisi yang digambarkan, ya kan, manusia dan gunung, ya kan,
kemudian apa namanya tentang tempat kembalinya atau akhir daripada kondisi setelah terjadi kiamat itu bukan hal yang mudah, sehingga khalifah kelima, siapa khalifah kelima? Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz itu ketika baca ayat ini sampai pingsan. Itu tuh yang kita nggak nyampe, ya kan? Itu tuh yang nggak kita nyampe, ya kan? Karena apa? Amalan kita juga nggak nyampe seperti amalannya Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi khalifah bukannya tambah kaya kok. Anaknya aja, istilahnya itu nemuin bapaknya mau ngobrol, nanya ngobrolin masalah apa? Masalah negara atau masalah pribadi? Masalah pribadi. Lampunya dimatiin. Ya. Kalau kita kan enggak, ya kan? Misalnya kita, ya, saya ngebayangin saya jadi pejabat, dengar-dengar jadi pejabat itu kan punya privilege, ya kan? Sesuai dengan tingkatannya. Kalau misalnya setingkat gubernur, ya kan, misalnya fasilitas pesawatnya itu Airbus begini, dan boleh ngajak, misalnya kalau bupati boleh ngajak 3 orang anggota keluarganya. Kalau gubernur misalnya bisa ngajak 10 orang anggota keluarganya misalnya, ya kan? Misalnya Umar bin Abdul Aziz sebagai presiden, ya, itu nggak manfaatkan itu, ya kan? Dimatiin lampunya. Makanya wajar istrinya kalau nggak salah namanya Fatimah. Fatimah itu lebih sengsara kehidupannya ketika suaminya jadi khalifah. Karena apa? Internal auditnya keras, ya kan? Enggak menggunakan audit independen, dia sendiri yang jadi auditornya. Sampai-sampai nanya anak-anaknya mau ngobrol, pernah dia ngobrol dengan anaknya? Ya, yang punya anak hati-hati ya, anaknya diajak ngobrol ya. Jangan sampai ntar jadi masalah nih, ya kan? Belajar dari kasus itu banyak orang tua yang jarang ngobrol sama anaknya. Jangan ya, jangan ya. Ini Umar bin Abdul Aziz ini contoh nih orang tua yang baik, ya kan? Anaknya pengen ngobrol dilayanin. Kalau anak kita sekarang kan kita yang harus deketin. Jangan berharap anak zaman now, ya kan, nyari sampean. Ayah punya waktu enggak? Aku pengen ngobrol. Ada yang pernah? Ada yang pernah? Ayo, saya mau studi banding saya. Ya kan? Sulit loh anak sekarang itu, karena apa? Dia punya dunianya sendiri, punya rumahnya sendiri. Ya kan? Makanya kita yang ngambil peran, ya kan? Yang ngambil peran. Ya kan, misalnya makan ke pecel lele, ya kan? Syaratnya makan ke pecel lele enggak boleh bawa HP kalau makan keluar. Semua HP tinggal di rumah. Kalau mau ngobrol nih, karena kalau ke tempat makan bawa HP, ya kan? Selfie, ya masing-masing sibuk sendiri, nggak jadi ngobrolnya, ya kan? Umar bin Abdul Aziz ketika ini kan anaknya keren nih, mau ngobrol sama ayahnya, ya kan? Tapi karena ayahnya begitu takut sama Allah SWT, dimatiin itu lampunya. Sampai ketika baca surat Al-Qari'ah pingsan. Kalau kita baca surat Al-Qari'ah pingsan, bahaya. Ya, iya kalau ada BPJS-nya, kalau kagak. Ini habis ngaji malah habis ngabisin duit, ya kan? Baca Al-Qari'ah pingsan, ya kan? Benar pengajiannya sampai nggak boleh terusin kita nih, ya kan? Ya nggak tahu itu keuntungan atau kemalangan, saya nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Tapi kan level kita memang bukan levelnya Umar bin Abdul Aziz, tapi kita mengerti ada loh Umar bin Abdul Aziz juga manusia seperti kita manusia dan pernah mengalami satu kondisi berfoya-foya, ya kan, namanya anak orang kaya, ya kan. Tapi begitu titik hidayah itu sampai, ya kan, lihat betapa strengthnya dia pada dirinya sendiri, jauh lebih strength daripada Umar bin Khattab, ya kan, lebih strength daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga strength, keras, ya kan, keras sekali, ya kan. Sampai-sampai ketika anaknya beliau melamar seorang anak penjual susu itu, emaknya kan senang, ye jadi besannya khalifah, gitu kan. Dia pikir jadi besannya khalifah bakal dapat
Ya, dapat fasilitas. Enggak ya kan. Jangan lihat engkau aku sebagai khalifah, kata Umar bin Khattab ketika ngelamar. Siapa yang enggak senang coba? Ya kan? Dilamar sama yang orang Persia saja dengar namanya terkencing-kencing. Ya kan? Karena apa? Saking dahsyatnya ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga haibahnya itu membuat setan pun mencari jalan lain kalau mau papasan dengan Umar. Itu pertanyaannya yang kan kalau agak kritis itu siapa yang ngelihat setannya gitu. Setannya itu nyari jalan lain kan gitu. Kan pertanyaannya bukan di situ karena fokus kita bukan pada setannya, tapi tentang bagaimana kekuatan ruhiyah Umar ibn Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Pertanyaan bisa dikirimkan ke WA atau dilayangkan di sini. Tapi kita bukalah dua kesempatan kalau ada. Cukup? Masya Allah. Wah, banyak. Monggo. Kan disebutkan timbangan kita. Jadi timbangan itu sebenarnya untuk apa? Kalau ujungnya dosa akan disterilisasi di neraka. Atau gampangannya setiap insan yang dosa akan masuk neraka dulu. Jadi timbangan itu fungsi apa? untuk apa? Untuk mengukur berapa lama di neraka. Iya. Ya kan? Enak enggak ya? Ya. Ya apa gunanya ya tapi untuk mengukur ya kan? Masa enggak ada manfaatnya kan enggak mungkin. Ya, enggak mungkin kan Allah kan tidak pernah melakukan hal yang sia-sia ya kan. Dan Allah juga enggak pernah nyanyiakan perbuatan kita kan. Bahkan seorang sahabat itu salat asar 2 rakaatnya ngadep ke Palestina, 2 rakaatnya ngadep ke ini aja tetap dianggap salat kan. Nah gitu. Nah, itu manfaatnya untuk ukur saya berapa lama sampai berapa lama kan gitu. Neraka bintang berapa? Enggak, kalau neraka pintu ya kan, pintu. Dan yang paling ringan katanya neraka jahanam. Katanya yang paling ringan neraka jahanam. Padahal ngebayangin itu neraka jahanam itu kayaknya paling berat ya. Tapi dalam riwayat itu yang paling ringan. Diperuntukkan untuk pendosa-pendosa dari umatku. Itu kan berarti yang paling ringan. Tapi yang sering muncul kalimat itu kan menjadi hiperbola ya kan, menjadi sangat mengerikan begitu muncul di dialog sandiwara ya kan. Jahanam gitu kan. Itu udah seakan-akan kenapa dia nggak menyebut hawiyah gitu kan. Kan repot ya kan. Atau sakor gitu kan. Atau asfala safilin gitu. Apa tuh namanya? Darkil asfali orang munafik gitu kan. Padahal itu yang paling ringan. Karena apa? Disediakan untuk pendosa-pendosa dari umatku kata Rasulullah SAW. Jadi mau yang mana? Insya Allah ada manfaatnya ya untuk mengukur ya. Kenapa? Bapaknya Rasul kenapa? Di neraka yang mana? Nanti pas nyampe sana aja kita tanya ya. Ya kan, kalau udah tahu neraka di mana mau ngikut gitu maksudnya. Ya kan, enggak kan? Karena stressing pointnya bukan di situ, bapak-bapak. Stressing pointnya bukan di situ. Jangan salah ngambil stressing point ya. Karena kesalahan mengambil stressing point itu membuat pengajian ini terasa sia-sia. Apalagi kalau tadi saya salah jawab itu. Nah, berarti untuk apa kita ngaji capek-capek kan gitu kira-kira kalau nimbangnya tadi ya kan. Nah, karena proses itu juga bagian dari adab. Orang itu kalau dihisab ya kan, ditanyain detail itu udah sakitnya luar biasa itu. Ya. Sakitnya luar biasa. Makanya riwayat itu mengatakan man husiba faqad udiba. Siapa yang dihisab secara detail adalah faqad udiba. Dia sudah menjalani proses daripada adab itu, ya kan? Kita sedang tidak membicarakan orang yang tenggelam dengan air keringatnya ya. Bukan, ya kan? Karena itu kondisi yang lain. Dan itu kan bentuk-bentuk kengerian di hari kiamat, gitu kan? Nah, makanya ketika kita kan meminta kepada Allah apa? Hisaban yasiro, hisab yang mudah, ya kan? Kalau yang mudah itu dilihat secara global aman. Kalau istilahnya itu kalau auditor itu enggak buka satu lembar ngelihat oh ada lembar pengesahan, oke, lembar pengesahan, oke. Nanti kalau dibuka belakangnya
revisi semua itu. Ya kan? Nah, ketika ngerevisi lelah enggak? Sampean ada audit. Ya kan ternyata atasan sebelum auditor eksternal datang, di audit internal dulu. Suruh perbaikin ya, udah capek, lembur ya kan? Suruh perbaikin, lelah kan? Nah, itu kalau dilihat detail. Ya kan? Kira-kira ngilustrasinya seperti itu. Walaupun tidak apple to apple lah ya kan. Karena kengeriannya sebagaimana surga tidak terbayangkan keindahannya, dan neraka juga pikiran kita tidak akan sampai pada titik kengeriannya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Enggak nanya kali ini kan, nambahin. Jadi ada batu yang berarti habis. Dilemparkan dari atas sampai ke dasar neraka 70 tahun. Itu yang berat, batu yang berat. 70? 70 tahun. Kemudian tingkatan orang di neraka itu bertingkat-tingkat. Ada orang di neraka itu yang ditempatkan di dalam kotak. Kalau kata penjara di dunia itu tempat sempit. Lubang hitam. Ya, kalau kata ibu Kebanyakan nonton film nih. itu kan semacam kayak pada itu kerabut ya, buat masak daging kayak empuk. Apa namanya? Resto. Tiga-tiganya bukan di atas kan, ke bawah kan? Digantung, mereka itu digantung. Ada yang mukanya dibakar, wajahnya dibakar, ada yang dibakar sampai mati. Mereka mereka segala macam untuk Al-Mulk gitu ya. Siksa yang paling berat itu tadi siksa untuk umat yang mengambil di aspal paling dasar neraka. Yang mereka sendiri memakan buah Zakum. yang kalau dimakan itu seperti tembaga biji atau panas. Begitu masuk di satu air panas gitu. Minumnya air panas, nanah dan darah. Udah panas, nanah lagi kan? Ya, di perut-perutnya ada dia. Dia raguin nanah dan sembuh. Terus kalau baca dari satanis. Itu kalau saya bayangin komiknya Tatang S tuh. Ada tuh tentang situasi hari kiamat itu, gambarnya, ilustrasinya minum ya itu leleh gitu kan, melocot semua gitu. Itu tadi batu yang berat jatuhnya 70 tahun, dan ketika jatuh kan kebrongot ya, kalau kata orang sini mah ya apa, kebakar kan. Bagaimana dengan manusia? Itu manusia kan baru istilahnya baru mau registrasi itu, belum mulai training udah kebakar kira-kira. Tapi informasi yang seharusnya membuat kita semakin sampai pada titik kesadaran spiritual, karena kita kan bagian daripada sisi kehidupan kita itu ada sisi spiritualitasnya, dan itu yang harus lebih dominan. Harus lebih dominan. Terima kasih Pak Haji. Baik, masya Allah, jazakumullah khair. Semoga ilmu ya apa namanya, mungkin ilmu sih tergantung ya dapat atau enggak itu, tapi pastinya kita dicatatlah sama malaikatus sayyar ya, dicatat pernah berada di majelis, di antara majelis yang dicatat oleh malaikatus sayyar dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat ilmu ya alhamdulillah, moga-moga itu meningkatkan bonus kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Allahumma hdina wa hdibina wa ja'alna sababan liman ihtada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.